Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Di siang hari ini saya akan menyampaikan pesan semesta yang sudah saya tuliskan di sini ya teman-teman semuanya ya. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu ya. Ada orang ya yang kaya, memiliki kekayaan 700 miliar ya. Ini adalah salah satu kisah dari salah satu teman saya ya, gitu ya. Salah satu temannya teman saya ya, yang menceritakan gitu ya kemarin. Ya, ia memiliki kekayaan 700 miliar ya. Namun ia itu sulit untuk tidur. Ya, paradoknya ia baru akan mengerti arti kekayaan yang sejati saat melewati fase tidak bisa tidur. Setelah ia bisa tidur nyenyak kembali, ia baru mengerti arti dari kekayaan ternyata sangat dekat dan melekat pada dirinya setiap detiknya. Ya. Penderitaan bukan musuh yang harus disingkirkan secepatnya. Penderitaan membuka cahaya untuk mengetahui hakikat kedamaian yang sesungguhnya. Maka ucapkanlah terima kasih atas penderitaan apapun yang sekarang sedang engkau alami. Ya teman-teman semuanya ya. Terima kasih yang sudah bergabung di sini. Saya awali dengan membaca beberapa kalimat yang sudah saya tuliskan di sini. Semoga video ini nanti ketika saya upload di YouTube ya menjadikan manfaat untuk banyak jiwa yang lainnya, supaya mereka berhenti untuk mencari kekayaan. Satu, supaya mereka bisa memahami dan mengenali bahwa dirinya sudah kekayaan itu sendiri. Sehingga ketika kita berhenti mencari, maka keberlimpahan akan benar-benar datang kepada kita, seperti halnya ketika kita berada dalam surga. Teman-teman tahu bahwa filosofi surga itu selalu dilayani, oke ya. Surga bukan sebuah tempat yang nanti ya, tapi surga adalah sebuah kondisi wilayah kebatinan kita, di mana kita menyadari penuh rumah Tuhan ya. Nah, sehingga ketika kita menyadari penuh rumah Tuhan yang ada di sini ya, dan ruangan semua ini ada, maka disitulah kita akan selalu dilayani oleh alam semesta ini gitu ya. Maka kita sangat-sangat layak sekali untuk selalu diberi dan dilayani ya, karena kita mengetahui sejatinya diri kita yang mana, yang bagaimana ya. Karena sebegitu banyaknya sekarang memang ya, kita mencari ya, kita terus pencarian, kita terus mencari, kita terus mengais uang, mencari rezeki ya, mencari rezeki yang ya kita kejar-kejar luar biasa sekali, tapi kita itu lupa hakikat siapa diri kita yang sebenarnya. Hakikat siapakah diri kita yang sejati? Kita adalah sang kesadaran yang menyatu bersama sang hidup ya. Kita adalah sang kesadaran yang menyatu bersama sang hidup. Jika sang hidup ini mengatakan sesuatu ya, mungkin sang hidup akan mengatakan bahwa kamu tidak tak suruh ngapa-ngapain, kamu tidak tak suruh capek-capek, kamu tidak tak suruh mikirin, kamu hanya saksikan aku. Ya, sang hidup hanya mengatakan bahwa saksikanlah diriku. Saksikanlah diriku. Saksikanlah segala pergerakan tubuhmu ini. Ini aku yang sedang bergerak. Saksikanlah segala keajaiban-keajaiban hidup yang ini itu akan berjalan secara alamiah dengan sendirinya. Sang hidup menggerakkan pikiran kita yang spontan, sang hidup menggerakkan tubuh fisik ini, sang hidup yang menggerakkan seluruh sel-sel tubuh ini, sang hidup yang menggerakkan jantung ini, sang hidup yang menggerakkan seluruhnya. Ini adalah alamiah energi yang bergerak dengan natural. Ya, alamiah energi yang bergerak secara natural ini sudah alami. Dan sebenarnya tidak perlu untuk dipikirin gimana caranya, ya, gimana biar gini, biar gitu gimana, tidak lagi, karena ini alamiah.
Sesuatu yang alamiah ini akan berjalan otomatis, alami, tanpa batas yang sangat dahsyat sekali ya. Dia hidup ya, hidup 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan seperti janin ya. Ya teman-teman, saya analogikan seperti janin ya. Oke, janin di dalam rahim seorang ibu teman-teman ya. Kalau kita menganggap diri kita ini seorang manusia ya, kalau kita itu menganggap diri kita ini manusia ya, otomatis manusia tidak akan pernah ya dia itu tuh berubah wujud ya. Jadi misalkan wujud seperti ini harusnya pas lahir itu ya segede ini teman-teman, kalau kita adalah ini ya. Tapi teman-teman tahu ya bahwa di dalam rahim seorang ibu ya, janin itu kan belum janin ya. Ya dari mana asalnya kita harus runtutin dulu. Kita harus pelajari, pahami dulu dari manakah janin ini ada. Janin ini ada dari sang hidup ini ya. Ini energi teman-teman. Jadi sebuah ruangan ini berisi energi-energi yang sangat dahsyat. Nah, energi-energi yang sangat dahsyat ini teman-teman ini berada dalam sebuah ruangan yang maha kuasa. Ya. Nah, energi ini berubah-ubah ya. Dari manusia sebelum jadi manusia dia dari sel sperma ya. Dari sel sperma yang bertemu sama sel telur. Kemudian akhirnya menjadi sebuah janin ya. Yang dia hidup mulai dari 1 hari, 2 hari, 3 hari ya teman-teman ya. Dan sedangkan di dalam sperma pun itu mengandung banyak sekali yang hidup itu banyak sekali lagi teman-teman ya. Bayangin cuma 1 tetes ya, itu kalau didalami lagi masih banyak banget yang hidup di situ. Sedangkan harus ada dipilih satu yang memang harus dipilih. Kemudian jadilah janin ya, jadilah janin. Kemudian dia bertumbuh dari 1 hari, 2 hari sampai akhirnya 9 bulan. Kemudian ketika 9 bulan kemudian dilahirkanlah bayi ya. Sebelum jadi bayi dia menjadi janin di dalam rahim seorang ibu. Dia hanya diam, duduk manis ya. Dia hanya terdiam, hanya duduk manis, dapat makanan, dia makan, dapat minum. Dia akan tidak kekurangan apapun di dalam janin, di dalam rahimnya seorang ibu teman-teman ya. Nah, ketika janin ini dilahirkan menjadi seorang anak ya, bayi lahir 1 hari teman-teman. Seharusnya bayi ini pun yang ketika lahir dia sudah ada di rahim bumi ya, dia sudah ada di rahim bumi. Bayangkan teman-teman, rahim janin di dalam rahim ibu itu dia diem saja, dia itu diurusi semuanya sampai dilahirkan lagi, kemudian itu juga diurusi terus ya. Tapi seiring berjalannya waktu kita sudah dijauhkan dengan yang sejatinya kita. Dari mana mbak kok iso dijauhkan? Dijauhkan teman-teman ketika umurnya 1 tahun ya. Tubuh fisik ini ketika 1 tahun itu sudah diberikan banyak sekali data-data dan wacana-wacana ya, bahwa nama kamu Denny gitu ya. Nama kamu Denny ya, ini loh ayah kamu, ini bapak kamu ya, ini ibu kamu, ini adik kamu misalkan ya, ini kakak kamu, ini loh temenmu, ini bu gurumu, ini tas kamu ya gitu kan, ini sepatumu, ini adalah uang kamu. Sehingga yang terjadi apa? Identitas kita ini yang murni ya, identitas kita yang murni, identitas kita yang sangat-sangat murni fitrah ini teman-teman, itu didesain oleh Tuhan untuk memang mengalami berbagai data-data yang diberikan oleh banyak sekali lingkungan kita. Sehingga di lingkungan kita akan mengalami identitas ya, identitas baru yang palsu tadi. Nah, identitas palsunya bagaimana? Identitas palsunya adalah aku adalah nama ini, aku adalah tubuh ini. Jadi ketika tubuhku tersakiti, aku akan teriak, aku akan benci, aku akan nangis, aku akan tidak terima. Ketika tasku diambil temanku ya, ini uangku, kemudian diambil temanku, maka aku akan sangat sedih sekali, aku akan teriak, aku akan sedih gitu. Inilah identitas palsu yang sudah diberikan kepada kita sejak kita masih kecil. Dan kemudian kita juga tidak menyadari ya bahwa ketika kita di bangku sekolahan, kita juga sudah lagi dituntut untuk kamu harus berprestasi ya.
kamu harus punya nilai yang bagus, kamu harus punya peringkat yang bagus. Ketika kamu nanti berada di peringkat yang buruk atau nilainya jelek, maka ya di rumah sudah mulai diincem sama orang tua nih. Kok nilaimu jelek sih? Kamu nggak pernah belajar ya? Kok nilai kamu jelek sih gitu? Kita sudah diberikan banyak sekali teman-teman untuk selalu mencapai dan meraih. Itu baru satu hal ketika kita berada di bangku sekolahan ya. Yang kedua, ketika kita berada di wilayah sosial mungkin atau lingkungan agamis kita semuanya, kita juga disuruh untuk kamu harus rajin untuk ibadah ya. Karena kalau kamu tidak beribadah, nanti Tuhan marah sama kamu, nanti kamu tidak masuk surga, kamu nanti itu disiksa loh di neraka misalkan. Kan banyak sekali yang seperti itu juga. Yang akhirnya apa? Kita tidak capek-capek ya, kita tidak sadar bahwa kehidupan kita selalu untuk dituntut supaya mencapai terhadap apa yang memang harus dicapai. Kita harus mencapai sebuah tujuan, sesuatu yang kita menganggap di depan sana akan ada sebuah tujuan yang nanti kita akan happy ending. Kita akan happy, damai, bahagia kalau kita bisa mencapai di tujuan yang akan kita tuju. Ya, dan ini adalah ilusi yang paling besar sekali yang teman-teman tidak sadari bahwa inilah ilusi kehidupan kita. Kita sudah berada di dalam jangkar-jangkar penjara-penjara yang dibuat oleh lingkungan ya oleh masyarakat ya banyak sekali ya secara universal kita sudah dikurung di penjara ya. Maka kenapa teman-teman semua yang ada di sini ya yang mungkin nanti menyemak ya, berhentilah untuk melihat sesuatu di depan sana ada sesuatu, sehingga kalian akan fokus di saat ini dan bisa menikmati segala rasamu, segala emosi kamu, segala pikiran yang sedang muncul dan mikirin pusing-pusing ya. Banyak hal yang dipikirkan, banyak hal yang ada di depan itu pun tidak ada ya. Jadi sehingga teman-teman untuklah berhenti di sini saat ini, sehingga kalian bisa menikmati momen demi momen dan bisa merayakannya dengan penuh kedamaian ya. Begitu ya. Karena kita sudah disuruh untuk terus ke depan ya, kita disuruh untuk terus maju ke depan, kita disuruh untuk ada sesuatu di depan yang memang kita harus ke sana, ada tujuannya. Nah, tujuan inilah yang menghambat kita sebenarnya untuk bisa menikmati di momen sekarang ini. Dan ternyata hidup kita hanya ada di momen saat ini, di detik ini, detik demi detik ini pun selalu stay di sini teman-teman semuanya ya. Dan maka sadari penuh bahwa setiap gerakan tubuhmu, gerakan bibirmu, gerakan apapun tubuh fisik ini adalah pergerakan dari yang maha hidup yang menggerakkan, yang menggunakan dirimu untuk berkarya di alam semesta ini. Sehingga kita bukan lagi mencari, melainkan kita lebih dalam, yaitu menyaksikan segala pergerakan yang maha hidup menggunakan seluruh komponen-komponen yang ada di dalam manusia ini, yang kita memang sekarang sedang menyaksikan ya perjalanan manusia ini, perjalanan Tuhan yang sedang memang menggerakkan tubuh fisiknya manusia, perjalanan manusia yang sedang menggerakkan segala tanaman-tanaman yang sedang bergerak ya, dari daun-daunnya dia bergerak, kemudian hewan-hewan yang memang hidup dan bergerak, itu pun semua adalah pergerakan dari yang maha hidup yang sedang menggunakan. Sehingga akhirnya latihan kita sesederhana itu, itulah yang disebut dengan kita sedang mengembalikan kesadaran pada titik nolnya, mengembalikan kesadaran pada titik awalnya, dan kemudian kita benar-benar sedang hidup. Kita benar-benar sedang menyaksikan yang hidup, bukan kita yang mungkin selama ini kita merasa kita hidup ya, sedangkan yang hidup ini ternyata yang maha hidup yang sedang hidup di dalam tubuh ini. Ya maka mungkin ya memang banyak sekali yang akhirnya takut dengan masa depan ya teman-teman ya. Karena masa depan ini tuh kan masa depan itu belum pasti ya.
masa depan kan belum pasti, masa depan kan nggak kelihatan gitu loh. Sehingga ya memang wajar ya, akhirnya itu banyak banget yang takut dengan masa depan ya. Contoh aku gimana ya nanti ya, aku kalau nggak nikah gimana ya gitu. Misalkan, kemudian yang kedua misalkan kita juga melihat ke depan misalkan kok kayaknya nggak ada peluang-peluang ya, nggak ada rezeki di depan mata ya, itu juga akhirnya kita akan takut ya di situ ya. Kemudian lagi misalkan kita nanti sakit ya di kedepannya itu nanti kita sudah mewanti-wanti supaya tidak sakit gitu ya. Kemudian kita juga hanya takut dengan kematian seperti itu misalkan ya. Nah itulah kenapa semua ketakutan itu akan muncul semuanya. Jadi ketika teman-teman belum beres dengan ketakutan-ketakutan yang paling besar di dalam hidup kamu, maka kamu tidak bisa benar-benar merasakan yang maha hidup sedang hidup di dalam tubuhmu. Ya, maka di sini saya mengingatkan untuk saya sendiri dan teman-teman semua di sini, semoga apa-apa yang disampaikan di siang hari ini membawa keberkahan ya, membuka cakrawala, membuka kesadarannya teman-teman yang sedang mendengarkan bahwa yang hidup bukan kamu, kamu tidak pernah hidup. Ya, kamu tidak pernah mati, kamu tidak pernah hidup, kamu hanya selalu stay mengetahui semuanya. Ya, yang hidup di dalam dirimu inilah yang maha hidup, yang sedang menghidupi tubuhmu. Sehingga kamu bisa, ya tubuh kamu ini bisa nafas nih. Nafas pun juga berjalan dengan sendirinya tanpa kamu harus bernafas. Tanpa kamu harus menghirup nafas, mengeluarkan nafas. Nafas ini sudah berjalan apa adanya ya. Jantung, aliran darah, dan setiap sel-sel dalam tubuhmu, semua ini juga bergerak natural, alamiahnya energi bergerak. Jadi tanpa kamu pun mereka sudah hidup selalu, ya. Mereka sudah memperbaiki selnya, mereka sudah mengerjakan apa-apa yang mungkin menjadi tugasnya. Jadi jangan repot-repot kamu untuk memikirkan ini semuanya. Karena kamu hanya disuruh menjadi raja dan ratu di alam semesta ini, di mana raja dan ratu itu dimuliakan selalu, disuruh menyaksikan, dilayani selalu. Maka berhentilah untuk merasa bahwa kamu harus mencapai sesuatu. Berhentilah merasa kamu harus bekerja keras ya. Berhentilah kamu merasa untuk hidup ya. Sehingga kamu tidak survive dalam kehidupan ini. Kamu bukan survivor. Kamu bukan pejuang hidup ya. Kamu itu yang sedang menyaksikan yang maha hidup ada di dalam tubuh ini. Ya, sehingga berhentilah sejenak. Teman-teman semuanya, jika teman-teman semuanya menyimak ya apa yang saya sampaikan di sini, berhentilah sejenak. Lepaskanlah seluruh keinginan, harapan, dan berusaha hidup, berusaha mempertahankan sesuatu, mengontrol sesuatu. Sadari penuhlah bahwa kehidupan ini berjalan alamiah. Berjalan alamiah tanpa kamu juga harus mikir. Tanpa kamu harus berjuang, tidak. Tubuhmu akan digerakkan sendiri. Ya, tubuhmu itu akan digerakkan oleh yang maha hidup. Dengan sendirinya, tiba-tiba kamu bisa mikir A, B, C, D, itu gerakan ya. Gerakan yang maha hidup menggunakan pikiran kamu, menggunakan tubuh kamu. Tiba-tiba kamu keluar rumah, tiba-tiba kamu harus ke temanmu, tiba-tiba temanmu bilang ada kerjaan, misalkan tiba-tiba kamu dapat kerjaan. Itu semua itu bukan kamu mencari, kamu digerakkan dengan alamiahnya energi Tuhan yang maha hidup, bergerak dengan sendirinya ya. Semua terjadi tiba-tiba dan kun fayakun. Inilah semudah ini kehidupan sebenarnya. Tapi memang untuk merasakan kemudahan kehidupan yang memang sesungguhnya nggak ngapa-ngapain itu pun teman-teman memang paradoknya harus ngapa-ngapain sampai capek, sampai lelah, sampai pembuktian, sampai ini itu banyak sekali ya. Jadi memang ini adalah proses yang maha dahsyat, yang luar biasa. Maka temanilah segala proses tubuh ini, segala pengalaman ini, karena ini tidak akan terulang 2 kali, teman-teman semuanya. Berbahagialah. Ya, berbahagialah, damailah dengan seluruh pengalaman-pengalaman yang sedang ada di dalam kehidupan kita, entah pengalaman kemiskinan,
pengalaman kekayaan, pengalaman kemudahan apapun, pengalaman segala rasa marah, benci, kecewa, bahagia, damai, bersuka cita ya, perasaan jatuh cinta, perasaan rindu, perasaan semuanya. Ini adalah pengalaman yang sangat mengagumkan karena kita tidak akan merasakan pengalaman ini, teman-teman, ketika kita sudah tidak ada di dalam tubuh ini. Sudah expired tubuhnya itu, ya kita kembali pada kesadaran sejati ya. Maka kenikmatannya dunia ini apa? Ya kenikmatannya ya kemiskinan ketika miskin, mungkin kekayaan ketika kaya, mungkin rasa bahagia ya ketika bahagia, rasa sedih ketika sedih, rasa ketika dihianati seperti apa ya, rasa dibohongi seperti apa, rasa dimanfaatkan seperti apa, rasa kecewa seperti apa. Ini sebuah spektrum rasa-rasa yang berbeda-beda untuk dialami, disaksikan, rasanya akhirnya diterima, sehingga inilah kenikmatan kehidupan gitu. Jadi ketika kita kok merasa ini penderitaan gak enak, lah kalau nanti udah selesai ya gak bisa ngerasain lagi. Jadi karena kita sekarang bisa merasakan inilah kenikmatannya hidup gitu. Kalau teman-teman balik ke kesadaran sejati ya, kesadaran murni, ya ndak bisa dong ngerasain lagi apa yang dirasakan, sudah kembali pada kesadaran yang sejati ya nggak bisa tahu apa-apa lagi, nggak bisa nyaksin, cuma kesadaran murni selesai, nggak ada spektrumnya ya. Ketika kita dijelek-jelekin orang ya, ketika kita ditipu orang, lah itu loh rasa, itu loh sebuah pengalaman yang harus disaksikan, sehingga inilah kenikmatannya di surga. Ya teman-teman ya, semoga bisa dipahami di siang hari ini. Jangan lupa buat teman-teman semua yang ada di sini yang belum subscribe YouTube-nya Zero Ismi, bisa subscribe ya. Nanti saya akan upload di sana ya teman-teman semuanya ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Thank you semua yang sudah bergabung di siang hari ini. Ya berkah berlimpah ya, penuh dengan kasih cinta murni Tuhan. Ya hidup kita sedang mengalami, menyaksikan berbagai spektrum rasa ya. Jadi nikmatilah rasa ini karena ini tidak akan terjadi dua kali, sehingga ketika rasa apapun, kemiskinan, utang banyak misalkan yang hadir kepada kita, semua dihadirkan pada kita, inilah kenikmatan kehidupan. Akhirnya apa? Kita menerima segala rasa ini, akhirnya apa? Penderitaan akan lenyap dengan sendirinya karena kita sudah benar-benar menyadari penuh bahwa inilah kenikmatan hidup di dunia. Inilah surga yang sesungguhnya. Seperti itu ya. Buat teman-teman semuanya yang pengen order buku-bukunya Zero Ismi ya, itu silahkan untuk bisa DM di TikToknya Dilayani Semesta Zero Ismi ya, atau mau bergabung di grupnya juga bisa, silahkan untuk DM di TikTok ya, atau WA sudah ada nomornya. Terima kasih banyak atas waktunya, selamat beristirahat ya. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.